Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, bersama saya Elsanita Thomasau, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di SDN Sunter Agung 13 pagi. Saya mengajar kelas 6 dan hari ini saya bersama-sama dengan rekan guru saya di SDN Sunter Agung 13 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya bersama dengan guru kelas 5, sekaligus beliau adalah wakil kepala sekolah di SDN Sunter Agung 13 pagi, Ibu Indah. Ya, baik, selamat siang Bu Indah. Selamat siang Elsa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih buat waktunya yang sudah Bu Indah berikan buat saya untuk memenuhi tugas calon guru penggerak saya. Siap ya Bu Indah ya? Siap. Baik, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, hari ini saya akan mengadakan pra-observasi, dan Ibu Indah ini guru yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi saya bersyukur bisa mewawancarai Ibu Indah yang hebat. Nah, hari ini sebelum saya akan ceritanya nih ya Bu ya, mau mengamati proses pembelajaran dari Bu Indah. Nah, yang nanti akan Bu Indah lakukan di dalam kelas bersama dengan peserta didik. Nah, sebelum melakukan observasi ini pastinya ada tujuannya Bu Indah. Jadi dalam tujuan pra-observasi ini akan saya lakukan adalah untuk mengetahui atau menganalisis proses jalannya pembelajaran yang ada di kelas Bu Indah di 5A ya Bu Indah ya. Nah, dan kenapa kita lakukan percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran. Saya rasa pasti Bu Indah sudah mempersiapkan dengan sangat luar biasa, administrasinya, modul ajarnya yang memang sudah sangat runtun ya Bu Indah ya. Luar biasa. Baik, Bu Indah sudah siap? Siap. Oke, dengan sangat percaya diri. Baik, ada beberapa pertanyaan Bu Indah yang akan saya sampaikan untuk Bu Indah. Nah, kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran Bu Indah pada pra-observasi ini? Ya, tujuan pembelajaran yang akan saya ambil untuk pra-observasi, nanti dilakukan observasi adalah peserta didik dapat mempresentasikan pengamatan dari teks eksplanasi secara baik dan tepat ya Bu Indah. Dan tepat. Baik, kira-kira materinya apa ini Bu Indah? Teks eksplanasi. Baik, itu tujuan pembelajaran ya Bu Indah ya. Tujuan pembelajaran ya. Luar biasa. Nah, berikutnya Bu Indah, kira-kira area pengembangan pembelajaran yang hendak dicapai nih Bu Indah dalam pembelajaran ini, ingin berharap peserta didiknya mencapai apa gitu? Ya, dalam area pengembangan tujuan pembelajaran ini ya, teks eksplanasi. Jadi selain anak itu bisa menuliskan tentang teks eksplanasi, saya juga berharap peserta didik itu dapat menggunakan aplikasi Canva. Jadi menulisnya bukan cuma hanya tulisan tangan, tapi diaplikasikan ke aplikasi Canva dalam membuat teks eksplanasi tersebut. Terus yang kedua, peserta didik itu mampu mengembangkan kepercayaan dirinya melalui presentasi dari teks eksplanasi yang telah mereka buat, maju ke depan bersama kelompoknya, sehingga mereka itu lebih menonjolkan kepercayaan dirinya serta presentasi dengan baik dan benar. Luar biasa tuh area pengembangan yang hendak dicapai. Jadi memang Bu Indah ini ingin anak-anak supaya bisa mengoperasikan ya, mengaplikasikan sebuah aplikasi yang memang sedang digemari nih. Kita guru-guru mau ditransfer ilmu itu untuk peserta didik. Bu Indah yakin anak-anak pasti bisa? Pasti bisa, dan mereka juga wajib untuk mempresentasikan. Luar biasa. Nanti pastinya saya yakin dan percaya ini anak-anak akan mengalami perubahan yang luar biasa. Mereka mendapatkan pengalaman yang baru ya Bu Indah ya. Pasti mereka sudah semangat sekali. Baik Bu Indah, strategi apa yang sudah Bu Indah persiapkan untuk materi teks eksplanasi ini, selain memang anak-anak nanti akan bisa mengaplikasikan dengan Canva? Yang pertama pasti saya sudah mempersiapkan perangkatnya ya, perangkat ajarnya, modul ajar dan lain-lain. Terus yang kedua, saya mempersiapkan diri anak-anak dulu nih dari jauh-jauh hari. Saya sudah mempersiapkan anak-anak untuk tiap kelompoknya itu sudah membawa laptop atau handphone untuk menggunakan aplikasi Canva tersebut.
Selanjutnya nanti saya secara langsung memberikan tutorial tersebut kepada anak-anak ya. Jadi supaya anak-anak itu langsung paham bagaimana cara menggunakan Canva itu secara mudah lah gitu ya. Terus yang terakhir yang pastinya menyiapkan LKPD yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Baik, Bu Indah, yang sudah dipersiapkan, kira-kira jika anak tidak punya laptop atau tidak punya handphone, apakah dipersiapkan oleh Ibu Indah? Pasti bisa menggunakan laptop yang saya punya atau handphone yang saya punya. Tapi sih untuk sejauh ini karena ini per kelompok ya. Jadi tiap kelompok sudah saya tanyakan, saya sesuaikan apakah dia punya laptop atau tidak. Kalau tidak bisa menggunakan handphone atau HP atau gadget ya. Tapi sih alhamdulillah sejauh ini untuk persiapan ini anak-anak tiap kelompoknya udah punya 1 laptop. 1 laptop. Cukup. Luar biasa ya, tadi sudah sama-sama kita simak dan kita dengarkan apa tujuan pembelajaran dari Ibu Indah, apa yang menjadi area pengembangan yang hendak ingin dicapai, dan yang terakhir strategi yang sudah dipersiapkan Bu Indah itu memang sudah sangat matang. Dan saya yakin dan percaya bahwa dengan apa yang sudah Bu Indah persiapkan pasti anak-anak yakin bisa mengaplikasikan teks eksplanasi itu dengan menggunakan Canva. Luar biasa. Baik Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, kita setelah ini akan melihat belajar ya bersama dengan Bu Indah, akan melihat juga Bu Indah nanti pembelajaran di kelas 5A. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bu Indah untuk waktunya. Saya berdoa nanti ketika kita melakukan observasi di kelas berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses, dan tujuannya pasti semuanya untuk peserta didik. Baik, terima kasih banyak buat waktunya. Kiranya Bu Indah selalu sehat dan kita akan lanjutkan di dalam kelas. Oke, siap. Kita ketemu lagi di dalam kelas Miss Elsa. Baik, terima kasih banyak. Kita akan bertemu kembali di dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, Awal Cide? Hari ini yang tidak hadir? Oke, sebelum kita ke pembelajaran hari ini, masih ingat pembelajaran kita di bab 5 tentang warga negara Indonesia? Masih ingat? Yang pertama kita kemarin membahas tentang apa? Teks eksplanasi ya. Sebelumnya kita sudah membahas surel. Apa kepanjangan dari surel? Sekarang kita sudah membahas tentang teks eksplanasi. Masih ingat apa itu teks eksplanasi? Adalah suatu fenomena alam dan sosial. Nah, kemarin kita sudah membahas sedikit ya. Terus kita sudah membuat bagian-bagian dari Canva. Masih ingat kan? Membuat template-nya, kita memilih template terus mengganti nama-nama yang ada di sini. Sudah masih ingat? Bisa kita lanjutkan hari ini? Bisa. Oke ya. Nanti di template ini kalian tulis tugas bahasa Indonesia kelas 5A. Tulis judulnya apa? Teks eksplanasi ya. Nah, dilanjutkan di slide keduanya, kalian menggunakan nama kelompok kalian. Misalnya Korea Selatan, kelompoknya, nama kelompoknya siapa aja ya. Di slide 2 itu wajib supaya Bunda tahu oh ini dari kelompok ini dengan anggotanya siapa aja. Oke? Ya. Yang ketiga tentang pengertian teks eksplanasi, dan kalian lanjutkan dengan fenomena alam atau sosial yang akan kalian pilih. Paham? Selanjutnya kalian siapkan, Bunda minta dari kelompok usia dimulai dibuka Canva-nya sayang. Ya, dibuka. Kalian pilih template-nya, begitu dalam kelompok yang lain. Boleh dibuka dari Canva-nya sayang, kalau ini dulu yang terbagus ya. Biar nanti menarik perhatian teman-teman yang lain, karena nanti di akhir kalian sudah bisa mulai presentasi ya.
Tepuk tangan untuk teman kita yang sedang belajar. Oke. Boleh dibuka slide-nya, diperbesar. Halo Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia, selamat siang. Bertemu kembali bersama saya Elsa Nita Tomasau, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Provinsi DKI Jakarta. Saya mengajar di SDN Sunter Agung 13 pagi. Hari ini saya bersama-sama dengan rekan sejawat saya di SDN Sunter Agung 13 pagi. Beliau mengajar di kelas 5. Ada Ibu Indah. Dan di sini juga ada pengajar praktik kami, Ibu Asi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Indah, Bu Asi, terima kasih banyak. Saya sampaikan untuk waktunya Bu Indah dalam masih banyak schedule, tapi Bu Indah masih menyempatkan untuk menyelesaikan tugas saya calon guru penggerak di modul 2.3 ini. Baik, Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia, saya akan melanjutkan apa yang memang sudah sebelumnya kami lakukan, Ibu Asi. Jadi kami sudah melakukan pra observasi bersama dengan Bu Indah, sudah menyampaikan tujuannya untuk observasi ini dan sudah melakukan observasi kemarin tepatnya di minggu lalu ya Bu Indah, di tanggal Jumat ya. 17 apa? Iya, hari Jumat ya, hari Jumat. Jadi pra observasinya tanggal 14 Februari dan observasinya di tanggal 16 ya, betul. 16 Februari 2024. Baik, hari ini Bu Indah siap untuk sama-sama kita bisa sharing, Bu Indah? Ya, siap. Oke. Baik, kita akan lanjutkan tepatnya di pasca observasi coaching ini, dan saya sudah melihat secara langsung Bu Indah mengajar. Saya memberikan apresiasi dulu buat Bu Indah, sangat luar biasa bisa menghandle kelas, menciptakan suasana yang memang peserta didik itu sangat nyaman dengan Bu Indah. Selamat ya Bu Indah, keren, mantap. Baik, ada yang ingin saya tanyakan untuk Bu Indah. Ketika Bu Indah kemarin sudah praktik mengajar dengan yang luar biasa bersama dengan peserta didik Bu Indah kelas 5 dengan materi bahasa Indonesia ya, teks eksplanasi. Nah, yang ini saya tanyakan Bu Indah, bagaimana nih perasaan Bu Indah setelah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas? Yang pasti sih campur aduk ya, karena kan waktu itu kan Miss Elsa bilang tenang aja Bu Indah, lama, masih agak lama waktunya. Dari awal Februari kita nanya ya. Ternyata pas lagi deket-deket itu misalnya Bu Indah harus sekarang persiapan pra-observasi dan observasi. Nah, alhamdulillahnya kan dengan materi-materi yang ada, alhamdulillah saya persiapkan lah gitu ya untuk
persiapan Miss Elsa nih buat observasi Ya. dengan materi teks eksplanasi, dan saya juga alhamdulillah sudah mempersiapkan anak murid untuk persiapan membawa laptop dan HP-nya juga. Ya, Pas banget pas pokoknya ya deh. waktu itu ya. Jadi campur aduknya sedikit berkurang karena suasana kelas juga kondusif ya, karena anak-anaknya juga sangat menikmati pembelajaran menggunakan Canva. Oke, luar biasa. Kebetulan memang saya memilih Ibu Indah ini kan beliau sebagai Wakasek, memang beliau ini sangat memberikan apresiasi untuk kami nih teman-teman rekan sejawat. Banyak sekali beliau memberikan input untuk kita, memberikan feedback juga buat kita supaya lebih maju lagi di dalam pembelajaran. Dan Bu Indah kemarin itu Bu Indah sudah menyampaikan semua materi kepada anak-anak. Bolehkah saya kembali Bu Indah menceritakan kembali tujuan pembelajaran Bu Indah dan apa sih area pengembangan yang hendak ingin Bu Indah capai untuk pembelajaran kemarin? Untuk pembelajaran yang kemarin diobservasi yaitu tentang teks eksplanasi, di mana peserta didik itu bisa menuliskan teks eksplanasi secara tepat, dan nanti setelah menulis itu anak-anak dapat mempresentasikan secara percaya diri supaya mereka bisa mengembangkan rasa percaya dirinya di depan kelas, baik di depan temannya, bapak ibu gurunya juga. Baik, kebetulan Bu Indah ini juga mengikuti anak ya, beliau Ya, dari kelas 4. Iya, dari kelas 4, jadi ngikut anak. Sepertinya memang jadi anak-anak sudah terbiasa dengan Bu Indah dan terjalinnya cukup erat lah. ya, kolaborasi yang sangat luar biasa kemarin Ya. Bu Indah saya lihat. Nah, baik Bu Indah, kan kemarin Bu Indah sudah belajar, sudah memberikan atau sudah mentransfer ilmu kepada peserta didik Bu Indah. Kira-kira nih Bu Indah, dalam rentang atau skala 1 sampai dengan 10 pembelajaran kemarin itu Bu Indah ada di skala berapa? Terus kenapa Bu Indah tuh memberikan skala tersebut? Alasannya apa tuh Bu Indah? Kurang lebih di antara 8 dan 8,5 lah rentangnya. Wow, tuh cukup tinggi ya Bapak Ibu ya. Kenapa Bu Indah bisa 8,5? Ya bukannya merasa tinggi hati juga ya. Maksudnya kan saya merasa kayak itu satu, saya udah punya hubungan erat dengan anak ini ya. Oke, tercipta ya. Tercipta karena kan udah 2 tahun bersama lah, kurang lebih 2 tahun bersama. Jadi istilahnya untuk tanya jawab atau mereka bertanya ke saya itu udah enak lah, karena kita udah 2 tahun bersama lah gitu ya. Terus yang kedua, materi pembelajarannya pun menyenangkan. Ya. Menyenangkan bagi saya juga anak murid saya gitu. Betul. Ya. Karena kan menggunakan aplikasi yang lagi keren nih, lagi ngetren nih, viral nih, Canva. Ya, jadi mereka sekali Gus bermain ya. Iya, seneng banget pokoknya kan dia bilang, "Ini ya Nak, pilih yang Canva-nya tuh yang bergerak. Jadi pas nanti kalian presentasi itu keluar gambarnya, nggak cuman PDF doang, tapi kalian bisa bergerak dengan animasi-animasinya." Saya bilang, "Oh iya Bu, kita pilih ya Bu." Mereka seneng tuh. Walaupun hanya 1 laptop, tapi kan mereka berpikir untuk membuat teks eksplanasi dengan baik dan benar. Jadi Bu Indah memberikan kebebasan ya untuk mereka memilih model apa yang mereka inginkan supaya lebih bagus lagi untuk ketika mereka presentasi ya. Luar biasa, keren sekali. Dan kalau buat saya kenapa 8,5 harusnya 9 Bu Indah ya buat sih ya. Luar biasa, iya dong, kita sebagai guru memang harus punya kepercayaan diri karena memang kita ini kan sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas kita. Oke, baik Bu Indah, luar biasa ya. Apa yang sudah Bu Indah sampaikan saya sangat setuju. Nah Bu Indah, ketika kemarin Bu Indah sudah bersama dengan peserta didik dan anak-anak sudah juga berbau dengan Bu Indah, mereka boleh mempresentasikan dengan begitu dahsyat, dengan begitu berani. Kira-kira menurut Bu Indah nih, masih ada nggak sih yang perlu Bu Indah tingkatkan dalam pembelajaran kemarin Bu Indah? Ya, pasti adalah di setiap pembelajaran yang kita selesaikan gitu ya, untuk materi-materi yang kita selesaikan di pembelajaran pasti adalah kekurangannya gitu lah ya. Untuk yang kemarin sih intinya ya anak-anak itu ya kurang rasa percaya dirinya. Iya, ada case sih, ada beberapa ya. Iya, maksudnya masih yang suaranya pelan atau dia malu dengan temannya yang jadi apa istilahnya yang duduk di bangku itu kan, jadi dia tidak bisa mengeluarkan apa yang dia tulis karena dia kurang rasa percaya dirinya. Yang pasti sih saya akan meningkatkan rasa percaya dirinya, yakin bahwa apa yang dia lakukan itu sudah baik, sudah bagus. Luar biasa. Jadi Bu Indah akan meningkatkan kepercayaan diri, kepedean mereka ya, supaya motivasi mereka. Betul sekali, lebih berani lagi. Nah, baik Bu Indah,
kan tadi Bu Indah bilang harus ditingkatkan di dalam proses kepercayaan diri peserta didik. Nah, kira-kira dari rencana yang Ibu Indah tingkatkan ini, kira-kira rencana tindak lanjut apa Bu Indah untuk supaya peserta didik ini bisa percaya diri Bu Indah. Jadi untuk menguasai, karena kan di kelas ini banyak ya anak-anak dengan kebutuhan yang beragam. Jadi kira-kira apa nih Bu Indah rencana tindak lanjut Bu Indah? Yang pasti sih ya, karena sekarang sudah ternyata menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, maksudnya beragam jenis. Ini saya ya intinya akan membuat pembelajaran ini berdiferensiasi secara sosial dan emosional kepada peserta didik supaya lebih percaya dirinya lagi. Betul. Jadi nggak harus Canva itu harus seperti apa ya, pokoknya mereka harus sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Mereka, betul. Ya. Mungkin nanti yang tadinya kurang percaya diri bisa dialihkan nanti dia maunya atau mungkin menggambar sendiri atau betul. Buat apa gitu ya Bu Indah ya. Wah Bu Indah keren nih rencana tindak lanjutnya ke depannya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, baik Bu Indah, kira-kira nih ketika Bu Indah sudah punya rencana tindak lanjut untuk pembelajaran berdiferensiasi yang mengarah kepada pembelajaran sosial emosional, kapan mau dilaksanakannya Bu Indah? Segera sih, tepatnya sih hari ini sih. Tadi saya juga diobservasi Ibu Kepala Sekolah ya. Oh udah langsung ya? Langsung. Wih keren sekali. Ini tadi bahasa Indonesia, tapi saya yang tadi sama Ibu Kepala Sekolah diobservasi itu pakainya IPAS. Oh pakai IPAS. Peta dengan berbagai macam produk mereka ya yang mereka hasilkan. Bu, saya ada yang mau pakai bubur kertas, kain flanel, pop up. Nah, udahlah sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing dan hasilnya keren sih. Wah, nanti ini boleh nih saya masuk kelas saya videoin terus saya selipkan di video ini bahwa ternyata memang hari sudah ini langsung. Hari ini udah langsung Bu Asih, udah langsung dieksekusi. Langsung eksekusi. Keren sekali. Nanti penasaran saya akan selipkan video peta tersebut ya sesuai dengan bakat dan minat mereka ya. Keren sekali. Oh kemarin kan juga Bu Indah kasih tahu saya dipakai foto ya? Iya. Ya betul. Oke luar biasa keren. Nah baik Bu Indah udah keren sekali ya menciptakan pembelajaran bahkan udah langsung di TL. Langsung. Lainnya kalau wakil kepala sekolah tuh emang harus memberikan contoh yang baik kepada teman-temannya supaya kami ini terus bisa bergerak mengikuti iramanya Bu Indah nih. Oke. Kita akan rekan sejawat. Betul sekali. Baik Bu Indah, kira-kira nih Bu Indah, pastinya dalam pembelajaran ini kita nih sebagai seorang guru punya komitmen ya Bu Indah kan ya. Pasti nih apa nih komitmen Bu Indah dalam pembelajaran di kelas untuk peserta didik seperti apa ini? Komitmennya sih yang penting satu ya saling percaya. Maksudnya mereka harus percaya saya akan memberikan yang terbaik buat mereka. Begitu setuju. Juga selanjutnya saya juga harus percaya kepada anak-anak bahwa anak-anak itu pasti bisa dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda tapi mereka pasti bisa. Itu. Jadi setiap hari Bu Indah harus nge-push mereka ya supaya mereka itu ada satu kata yang luar biasa, bisa. Oke. Luar biasa Bu Indah. Percakapan kita, sharing kita pada siang hari ini menurut Bu Indah dari semua pertanyaan yang saya sampaikan kesimpulannya apa nih Bu Indah kira-kira untuk dalam pembelajaran kemarin terus kita bisa sharing bersama di depan pengajar praktik kira-kira apa Bu Indah? Kesimpulannya intinya ya untuk pembelajaran itu satu harus berdiferensiasi ya mengikuti minat dan bakat peserta didik. Betul. Terus yang kedua kita yaitu karena saya sudah dekat ya dengan anak ini maksudnya kita menyampaikan apa mereka langsung paham. Anak-anak ini langsung paham. Terus ya itu yang ketiga harus saling percaya. Saya bisa memberikan mereka yang terbaik dan mereka juga pasti bisa memberikan yang terbaik. Keren sekali, luar biasa. Kita beri aplaus dulu buat rekan sejawat saya yang terima kasih. Sebagai kepala sekolah Ibu Indah. Baik Bu Indah, luar biasa. Semua pertanyaan saya juga merasa sangat diberkati oleh apa kata-kata dari Bu Indah. Dan itu juga kita nanti bisa saling join ya Bu Indah ya. Untuk kita kan udah pernah join 5 tahun. Betul. Semoga apa yang Bu Indah sudah jalankan, apa yang sudah Bu Indah
impikan, apa yang sudah Bu Indah punya planning ke depan itu bisa berjalan dengan baik. Dan pastinya kita sebagai seorang guru harus mempunyai hati yang ikhlas ya, untuk memberikan ilmu kepada anak-anak. Dan yang pastinya Bu Indah juga pasti mampu menciptakan pengalaman, memberikan pengalaman yang baru bagi peserta didik sesuai dengan minat dan bakat mereka. Baik Bu Indah, thank you so much buat kehadirannya, buat waktunya yang sudah diberikan buat saya dalam coaching pasca observasi ini modul 2.3. Semoga Bu Indah selalu sehat. Amin. Dan semakin keren jadi guru. Amin. Semakin nanti jabatannya naik juga. Enggak cukup. Pokoknya selalu dengan Bu Indah itu pasti keren, pasti cepat Bu, bener Bu. Bukan hanya sebagai pembelajaran tapi administrasi bersama dengan Bu Indah itu selalu beres. Makanya saya bersyukur banget Bu Indah bisa ada bersama-sama dengan kami nih sebagai guru penggerak. Nantinya C-nya akan hilang ya, amin, mudah-mudahan ya. Amin, dengan segera nilai yang terbaik yang pasti di bawah asuhan oleh pengajar praktik kami, Ibu Asih yang selalu sabar, selalu tersenyum buat kami dan selalu memberikan kami motivasi, ayo cepet, tapi tetap terus kami dibimbing dan dimentori oleh beliau. Baik, Bu Asih, itulah tadi coaching pasca observasi kami. Kira-kira ada informasi untuk kami atau memang mungkin cukup Bu? Tanggapan ya, mungkin tanggapan gitu. Ya, feedbacknya betul sekali. Yes. Baik, pertama saya ucapkan selamat, applause untuk kalian berdua nih. Luar biasa, dari alur sudah sangat terarah ya, sudah tahapannya juga sudah bagus. Mungkin sudah terbiasa, mulai terbiasa dengan sesi coaching ya, atau mengcoach ya, jadi ya coaching gitu ya. Mungkin sedikit masukan dari saya, hanya lebih mengeksplor pada bagian hambatan. Jadi hambatan apa yang mungkin dapat ditemukan ketika pembelajaran. Jadi ketika kita mengobservasi, pada saat observasi pembelajaran itu lebih dieksplor lagi, hambatan apa nih yang ditemukan dari coaching, ya kan? Tentunya pasti ada ya hambatannya, dan ada ketidakpuasan gitu dari semua pembelajaran yang sudah dilakukan ya, baik itu dari metode maupun mungkin dari siswanya gitu ya, karena target-target kita ingin siswanya seperti ini. Betul, misalkan, tapi mungkin apakah itu hambatannya datangnya dari siswa atau dari sajian metode dan model pembelajaran yang kita berikan gitu ya. Jadi lebih dikeluarkan lagi, lebih dieksplor lagi dari segi di situnya. Kemudian untuk tahapan rencana tindak lanjut juga sudah bagus lagi, bisa ditambah dengan terobosan lainnya ya untuk pembelajaran berikutnya seperti itu. Refleksi dan kesimpulan juga sudah baik ya. Terima kasih Ibu Indah sudah memberikan yang terbaik ya untuk Bu Elsa nih, calon guru penggerak kita. Tepuk tangan. Ya, demikian dari saya Bu Elsa ya. Terima kasih. Baik Bu Asih, terima kasih banyak untuk masukannya buat saya. Itu menjadi pegangan buat saya dan pasti akan saya langsung eksekusi juga segera, karena memang kebetulan teman-teman kami di sini selain Bu Indah banyak sekali, memang kami tuh teramat sangat mudah untuk diajak kerjasama ya Bu Indah ya, berkolaborasi dengan sangat baik, dan ini bisa menjadi tantangan buat kita ke depannya. Betul. Supaya dengan adanya Bu Asih memberikan mentor, memberikan masukan buat kami, terutama buat saya, itu bisa membantu sekolah kami juga untuk menjadi lebih baik dalam pembelajaran. Dan bisa dilakukan mungkin di luar dengan rekan sejawat yang lain atau mungkin dengan siswa gitu ya. Dengan siswa mungkin dengan bahasa yang lebih lebih biasa digunakan ya, bahasa keseharian ya, bahasa keseharian.
Mungkin Betul, seperti itu Bu Indah ya. Iya. Kalau Bu Indah kayaknya udah terbiasa juga ya. untuk coaching. Sudah hatam. Oke. Iya. Baik, Baik, silakan. baik, sekali lagi demikianlah percakapan kami dari saya sebagai calon guru penggerak, Ibu Indah sebagai rekan sejawat, dan Ibu Asih sebagai pengajar praktik kami. Dan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, atas mentoringnya Ibu Asih dan Bu Indah. Saya berdoa selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan selalu dalam diberikan kelancaran. Apapun yang dilakukan sudah dibuat berhasil sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih banyak. Demikianlah pembicaraan kami pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye.